9 positive thinking, IRT kaya, malah sukses di tengah badai ekonomi. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu, lagi pusing ya lihat harga beras sama minyak goreng yang hobi banget olahraga, panjat tebing, alias naik terus. Jujur deh, di tengah badai ekonomi yang bikin dompet kita meriang ini, rasanya pengen banget resign jadi Menteri Keuangan rumah tangga, terus pindah ke planet lain yang belanjaannya bisa pakai daun singkong. Tapi dengerin deh, ternyata ada rahasia. Kenapa emak-emak yang mindsetnya positif itu malah makin tajir dan sukses pas ekonomi lagi ambyar? Padahal kita mah boro-boro mau kaya, bisa bayar cicilan panci tepat waktu aja. Udah sujud syukur. Menurut salah satu artikel finansial yang baru saya baca, kekuatan pikiran positif itu bukan cuma soal senyum-senyum sendiri pas saldo nipis, tapi soal gimana kita ngeliat peluang di balik tumpukan cucian yang menggunung dan harga cabai yang makin pedas di kantong. Nomor yang paling pertama, kita harus punya mentalitas berlimpah alias abundance mindset. Karena kalau kita terus-terusan ngerasa kurang, ya semesta bakal ngasih kurang terus. Contoh realnya gini Bu, pas harga telur naik, ibu yang positive thinking nggak bakal cuma ngomel di grup WhatsApp sambil kirim stiker nangis. Tapi dia bakal mikir gimana caranya bikin menu sarapan kreatif yang tetap bergizi tapi hemat, atau malah sekalian jualan telur asin rumahan. Jangan sampai kita kalah sama emak-emak sebelah yang mukanya ditekuk terus kayak cucian kering belum disetrika. Padahal rezeki itu sukanya deket sama orang yang auranya ceria dan optimis. Jadi mulai sekarang, stop bilang, duh aku miskin banget, mending ganti jadi, wah, tabunganku lagi istirahat sebentar buat persiapan lonjakan besar di masa depan. Nomor 2, fokuslah pada solusi, bukan pada drama. Karena drama itu jatahnya sinetron sore hari, bukan di dapur kita. Pas token listrik bunyi, tulalit di jam 2 pagi. Ibu yang cerdas langsung cari cara gimana efisiensi pemakaian alat elektronik. Bukannya malah marahin suami yang lagi tidur nyenyak, kayak nggak punya dosa. Kita harus sadar, kalau badai ekonomi itu cuma tamu yang lewat. Jadi nggak usah disediain karpet merah. Apalagi sampai kita jamu pakai air mata darah segala. Ingat ya Bu, energi kita itu terbatas. Kalau dipakai buat ngeluh doang ya nggak bakal jadi duit. Mending dipakai buat mikirin gimana caranya dapet cuan tambahan lewat jualan online, atau just tip cemilan tetangga. Nomor 3, cintai proses belajar hal baru. Karena di zaman sekarang ini kalau nggak update, ya bakal ketinggalan kereta yang masinisnya aja udah pakai teknologi ai. Ibu-ibu kaya itu biasanya hobi kepo, tapi keponya bermanfaat. Misalnya kepo gimana cara jualan di TikTok, atau cara bikin konten yang menarik biar dagangannya laku keras. Nggak usah gengsi nanya sama anak muda soal cara pakai aplikasi keuangan. Karena lebih malu mana coba? Nanya cara pakai aplikasi atau ditagih debt collector gara-gara gagal atur keuangan rumah tangga. Pokoknya kita harus jadi emak-emak yang melek teknologi. Jangan cuma pinter milih daster yang adem, tapi pinter juga milih instrumen investasi yang aman dan bikin masa depan tenang. Nomor 4, jaga relasi dan silaturahmi. Karena siapa tahu, di balik obrolan arisan itu, ada info peluang bisnis yang bisa bikin kita jadi juragan. Ibu yang sukses itu nggak bakal pelit ilmu dan pelit senyum. Dia sadar, kalau jejaring sosial itu adalah aset yang jauh lebih berharga daripada koleksi Tupperware di lemari pajangan. Misalnya nih, pas lagi jemput anak sekolah, kita bisa sambil sharing soal supplier hijab yang murah, atau info promo sembako yang lagi gila-gilaan di minimarket sebelah. Ingat pepatah lama Bu, banyak teman banyak rezeki, asal temannya yang positif ya, bukan yang sukanya minjem duit, terus pura-pura amnesia pas mau ditagih. Nomor 5,
Disiplin finansial dengan gaya yang elegan karena kaya itu bukan soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa pintar kita. Jaga itu duit, jangan sampai bocor halus. Kita harus berani bilang tidak pada godaan flash sale jam 12 malam. Kalau emang barangnya nggak butuh-butuh amat, cuma lapar mata doang, contoh nyata itu ya kayak kita misahin uang belanja, uang sekolah, sama uang darurat ke dompet yang beda-beda, biar nggak kecampur aduk kayak es campur di pinggir jalan. Ibu yang sukses itu tahu kapan harus hemat sehemat-hematnya dan kapan harus investasi buat upgrade diri. Bukan malah investasi di koleksi tas KW yang bikin lemari penuh, tapi dompet kosong melompong. Nomor 6. Jadilah pribadi yang adaptif, alias fleksibel. Kayak karet gelang yang bisa melar tapi nggak gampang putus meskipun ditarik-tarik keadaan. Kalau strategi jualan yang lama udah nggak laku, ya jangan dipaksa terus sampai tipes. Tapi coba cari cara lain yang lebih relevan sama kemauan pasar sekarang. Misalnya kalau dulu jualan nasi bungkus di depan rumah sepi, coba deh daftar ojek online atau masukin ke grup kuliner wilayah. Biar makin banyak yang tahu, ekonomi boleh berubah, tapi semangat cari cuan. Kita nggak boleh goyah, kita harus pintar baca angin biar nggak tumbang, pas badai lagi kenceng-kencengnya menerjang pertahanan dapur kita. Nomor 7, syukuri setiap recehan yang masuk, karena dari recehan itulah gunung emas bisa kita bangun kalau kita telaten dan nggak gampang menyerah. Ibu-ibu yang kaya hati biasanya bakal dapat bonus kayak harta juga. Karena dia nggak pernah meremehkan hasil kecil dari usaha sampingannya. Coba deh lihat tukang sayur yang bisa naik haji. Itu semua karena mereka konsisten dan selalu bersyukur sama setiap rupiah yang mereka dapetin dari jualan sawi sama kangkung. Kita yang cuma di rumah aja juga bisa kok. Asal mau telaten nabung 1.000-2.000 tiap hari di celengan ayam yang gak gampang dibongkar cuma buat beli bakso. Nomor 8. Miliki kepercayaan diri yang tinggi kalau kita itu mampu melewati semua tantangan, seberat apapun itu bebannya. Kadang musuh terbesar kita itu bukan harga BBM yang naik, tapi suara di kepala kita sendiri yang bilang kalau kita nggak bakalan bisa sukses karena cuma ibu rumah tangga biasa. Padahal Bu, ibu rumah tangga itu adalah manajer paling hebat di dunia yang bisa masak sambil gendong anak sekaligus bales chat pelanggan dan dengerin curhatan mertua. Jadi buang jauh-jauh rasa minder itu, tegakkan kepala, pakai daster paling kece, dan tunjukkan kalau emak-emak lokal juga bisa punya penghasilan internasional dari meja makan sendiri. Nomor 9. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah, karena usaha tanpa doa itu namanya sombong dan doa tanpa usaha itu namanya halu tingkat tinggi. Ibu yang sukses lahir batin pasti selalu punya waktu buat curhat sama penciptanya sebelum curhat di media sosial soal kelakuan suami atau anak yang lagi rewel. Dengan hati yang tenang, karena merasa dijaga sama yang maha kaya, kita nggak bakal gampang panik lihat berita ekonomi yang serem-serem di televisi. Semua tips tadi kalau nggak dibarengi sama ketenangan batin ya bakal capek doang. Jadi pastikan kita kerja keras, tapi tetap punya waktu buat narik napas panjang dan bersyukur atas oksigen yang masih gratis ini. Kesimpulannya nih Bu, jadi kaya dan sukses di tengah badai ekonomi itu bukan sulap, bukan sihir, tapi soal gimana kita ngerawat isi kepala dan hati kita, biar tetap waras dan kreatif. Memang sih kadang kita suka refleksi diri. Ya ampun, kenapa ya dulu aku boros banget beli lipstik, padahal yang di rumah aja belum habis. Tapi ya sudahlah, itu namanya proses pendewasaan dompet. Kita harus berani jujur sama diri sendiri kalau selama ini mungkin kita kurang disiplin, atau terlalu banyak alasan pas mau mulai usaha baru. Tapi nggak ada kata terlambat buat berubah. Badai ekonomi ini sebenarnya adalah ujian kelas buat kita para emak-emak. Biar naik level dari sekadar konsumen, jadi produsen yang tangguh.
Mulai sekarang, yuk kita bangun optimisme dan semangat baru. Jangan biarkan daster kita jadi saksi bisu kemalasan kita buat berkembang lebih baik lagi. Percaya deh, kalau kita kompak dan saling dukung, badai ekonomi ini cuma bakal jadi cerita lucu di masa depan. Pas kita lagi asik minum teh di teras rumah megah, hasil kerja keras sendiri. Tetap semangat ya para pahlawan dapur, karena di tangan kitalah ekonomi keluarga dan negara ini sebenarnya bertumpu dengan sangat kuatnya. Ayo kita buktikan, kalau positive thinking itu bukan cuma jargon motivasi, tapi adalah senjata rahasia buat jadi ibu rumah tangga yang mandiri, sukses, dan pastinya tetap bahagia lahir batin. Selamat berjuang, Bu. Semoga dompet kita semua segera glowing melebihi wajah kita yang rajin pakai skincare setiap malam sebelum tidur nyenyak. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.